Masa orang seperti saya saja kamu tidak bisa? Habis rahmat nafsimu, maghfirahmu habis. Tuhan kayak apa Anda itu? Masya Allah. Akhirnya Allah ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni ista'udzuka mimma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajatin ilayya. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa, karena tidak semua umat Islam bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Kita tidak usah ngomong pahalanya, kita ngomong kenikmatannya saja, pahala itu pasti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kajian pagi hari ini saya sebenarnya ingin bikin PPT ya, tapi tidak sempat karena kemarin ngantar anak ke pondok, jadi datangnya ngantuk sekali. Saya akan mencoba membahas tentang an-nasikh wa mansukh fil Quran, strategi dakwah. Al-Quran ini adalah kalamullah. Islam datang ke dunia ini ketika situasi sudah carut marut, kemaksiatan di mana-mana. Maka Allah mengutus Rasulullah SAW agar manusia kembali on the track, kembali ke jalan yang lurus. Cukup lama Rasulullah 23 tahun. Jadi kalau ada orang berdakwah itu baru 10 tahun, itu enggak ada apa-apanya. Karena Nabi merubah masyarakat 23 tahun. Perlu kesabaran. Nah, salah satu kebiasaan orang Arab yang sulit untuk dihilangkan adalah minum khamr. Minum khamr ini bagi orang Arab ya kayak kita minum kopi, minum teh, dan itu sehari bisa berkali-kali. Mendem itu biasa ya, mabuk, judi, zina itu biasa ya. Ini yang akan dirubah oleh umat Islam, oleh Rasulullah. Maka ketika sudah mereka masuk Islam, sementara kebiasaan mereka itu minum tidak bisa dihilangkan, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, sakjane ngombe niku angsal napa boten sih? Apa sih sebenarnya hukumnya orang minum khamr? Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Kemudian turun dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas
wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr. Kul, katakan Muhammad, fihima ithmun kabir. Ya, di dalam khamr dan maisir berjudi, ithmun kabir, ada dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, tapi juga ada manfaatnya. Ada dosanya, ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya kata Allah jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini turun ayat tentang khamr, belum diharamkan. Belum diharamkan. Tapi sudah ada perubahan mindset. Ya, khamr itu ada dosanya, ada juga manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum diharamkan. Maka kemudian ketika di Madinah ada seorang sahabat yang sangat kaya, tajir, sultan. Sinten Pak, sahabat Nabi yang paling kaya Pak? Abu Bakar, Utsman. Sinten Pak? Bu, sinten Bu? Sahabat Nabi sing paling tajir. Nanti yang jawabannya benar dapat hadiah umroh, tiket umroh dari Nurul Iman ke Juanda. Sinten Pak? Sahabat Nabi yang paling kaya. Sinten? Nggih. Sayyidina Utsman itu kaya, tapi belum super Pak, belum tajir. Namanya Abdurrahman bin Auf, sugih sahabat. Orang panjang sugih niku pawakan Pak nggih. Panjene modele sugih cepet sugih. Si Abdurrahman ini orang kaya di Mekah. Begitu hijrah ke Madinah itu hartanya nggak dibawa. Hartanya di Mekah seambrek. Sampai di Madinah ya, oleh Nabi dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Terus dikasih uang. Ya, saya punya atas sekian, tak bagi dua, silakan kamu ambil. Istri saya ada sekian, saya cerai separuh, silakan kamu nikahi. Segitunya sahabat itu persaudaraannya. Tapi Abdurrahman orang yang tahu diri. Istri, makasih, tunjukkan saja saya di mana pasar saya berdagang. Tidak mau Pak. Ya, kalau kita ketepaan nih, punya harga diri, akhirnya berdagang, sukses lagi. Oh ya. Saking gayanya itu apa kata Nabi? Abdurrahman, kamu nanti masuk surga ambil ngesot. Teman kamu buanter, kamu masuk surga dalam keadaan berangkat. Merangkak, nangis Pak. Kenapa ya Rasulullah? Teman-teman masuk surga buanter, saya kok merangkak? Kata Nabi, duitmu keakian. Keakian dua orang. Terus pripun? Hutangkan di jalan Allah. Masya Allah. Akhirnya kekayaannya dibagi-bagi Pak. Kalau ada perang beliau nyumbang. Nyumbangnya nggak tanggung-tanggung Pak. Boten aku wasa kardus. Nyumbangnya tuh 5 ekor kuda dengan logistiknya itu. Ya, 5 ekor kuda dengan peralatan apa logistiknya. Karena kalau perang itu bisa berbulan-bulan. Bisa singkat, bisa lama karena nggak tahu. Karena dibutuhkan logistik yang banyak. Di tempat yang lain perang lagi nyumbang 1000 ekor unta dengan logistiknya. Saking gayanya. Nah, suatu ketika beliau mengadakan jamuan. Ya, jamuan makan malam menjelang malam itu. Ya, namanya pesta. Dan khamr belum dilarang, maka dikasih khamr. Minum para sahabat. Maka kemudian Sayyidina Ali menjadi imam sholat. Wakilah sholat maghrib.
ayat yang dibaca al-kafirun. Apa kata Sayyidina Ali dalam salatnya? Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Ini kan artinya luar biasa. Awalnya benar, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi berikutnya wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami semua akan menyembah apa yang kalian sembah. Masya Allah. Jadi ayatnya salah karena kondisi mampu karena belum dilarang. Maka turun ayat berikutnya, la taqrabus shalah wa antum sukara. Kamu jangan sholat, jangan dekat-dekat sholat dalam keadaan mabuk, nggak boleh. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti, paham apa yang kamu ucapkan. Masya Allah. Ya, jadi kata ulama ayat ini tetap masih belum mengharamkan khamr, belum diharamkan, cuman sudah mulai dikurangi. Kalau mau sholat 5 waktu, nggih, kemudian mereka minum khamr berkali-kali, paling tidak jeda 2 jam sebelum sholat jangan minum. Nek minum mendem, yang diucapkan malah salah semua. Yang sudah mulai mengurangi. Ini insya Allah di An-Nisa ya, kalau nggak salah ini. Ya, An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekat-dekat sholat kalau kamu mabuk. Ayat ini juga oleh para sahabat dan mufassir mengartikan tidak hanya mabuk saja, karena intinya sholat itu paham apa yang kita ucapkan. Maka orang dalam kondisi ngantuk berat pun tidak boleh sholat. Ngantuk motone wis gak kuat sholat, yakin tidak konsentrasi Pak. Nggih. Jangankan sholat, jenengan wiritan mawon lho, sing seneng wiritan niku kondisi ngantuk enggak mari-mari Pak, nggih Pak. Subhanallah. Hilang balik kondisi sampai yang subhanallah 33 menjadi 303. Soalnya ngantuk. Masya Allah. Jadi dalam kondisi kita mabuk, bahkan juga kata ulama kalau ngantuk berat pun jangan sholat. Karena pasti tidak akan sadar apa yang kita baca. Karena salah satu syarat sholat itu bukan syarat saya, tapi syarat menikmati adalah wa aqimis sholata lidzikri. Kata Allah, tegakkan sholat untuk mengingatku. Kalau kita kemudian menegakkan sholat tapi tidak ingat Allah, dan mungkin sebagian di antara kita ya, begitu sholat itu Masya Allah kemana-kemana gitu Pak. Mestinya konsentrasi, kata Allah, tegakkan sholat untuk mengingatku. Tapi kenyataannya kita kan enggak, apalagi kalau kita punya problem ya, punya utang, waktunya bayaran, kok durung ono duit, wah sholatnya pasti kemana-kemana Pak, pasti ya. Sehingga nyuwun sewu, ini ibu-ibu ini yang sering kali lupa nih Bu. Ini istri saya, kalau jangan mungkin boten. Istri saya tuh sering bawa uang 50.000 ke pasar, makanya totalan. Loh kok ora oleh apa iki? Saya ketemu kok oleh 12 tuku iki lho, kok duit kok kurang akeh. Tak guyoni gampang ya. Bawa sholat insyaallah ketemu. Bener, bawa sholat Allahu Akbar. Tuku iwa iki 15.000. Tuku maring ini tuku iki 5.000, 20.000, sekitar 30. Rukuk maneh gak ketemu, akhirnya menjelang salam tiba ini silih koncone lali 10.000. Ketemu.
Jenengan kalau suka main catur, wonten Pak suka main catur Pak. Kalah, coba sholat pasti menang Pak. Kalau main catur kalah, sholat insya Allah menang. Begitu sholat ketemu, lapo udah merono mesin benteng. Jadi sholatnya itu nggak ingat Allah sama sekali. Masya Allah. Nah ini juga lagi-lagi belum diharamkan, tapi sudah mulai diatur. Mendem ya mendem, tapi ojo sok diatur waktunya. Ketika mereka sudah bisa meninggalkan khamr, maka kemudian muncul ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amalis syaiton fajtanibuhu. Ini ayat terakhir yang mengharamkan khamr. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amalis syaiton. Ya, minum khamr, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, kemudian nasib dengan panah, itu adalah rijzun, ya, najis, kotor. Fajtanibuhu, jauhi, karena itu adalah perbuatan setan. Jadi bayangkan para ulama ini, ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi kalau Nabi di Mekah kurang lebih 11 tahun atau 12 tahun, ya, kemudian di Madinah 11 tahun, ini tahun kedua Hijriah. Artinya mengharapkan khamr Islam datang itu kira-kira butuh waktu 14 tahun Pak. 14 tahun baru diharamkan. Dan ini semua ada hikmah. Kenapa tadrijian kok bertahap? Itulah kondisi manusia. Nyuwun sewu. Kalau ada manusia jenengan misalnya sudah addicted, kecanduan merokok, sudah sakit semua, datang ke dokter, kata dokter, bapak kalau tidak berhenti bapak akan mati. Kira-kira jenengan berhenti apa enggak Pak? Sudah kado kecanduan, kalau nggak ngerokok nggak bisa. Tiba-tiba ada divonis kalau bapak tidak berhenti merokok bapak akan mati. Milih berhenti merokok apa milih mati Pak? Iya Pak. Tak paten mati yo mati. Ini dokternya tidak bijak. Tapi dokternya bijak ditanya, bapak merokok berapa banyak sehari? Ya kira-kira 3 pak. Wah, habis Pak? Ya habis Pak dokter. Saya nggak bisa lepas dari rokok. Baik, bapak tahu nggak kalau ini mengganggu kesehatan bapak? Ya tahu Pak dokter. Nah, bisa nggak bapak mengurangi? Maksudnya, ya jangan 3 pak lah. Kurangi 1 pak, 2 pak saja. Kan masih merokok. Dia kan mikir, lah kalau cuma 2 pak nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa ngerokok. Dari 3 pak menjadi 2 pak, 1 terkurangi. Ternyata masih sakit, datang ke dokter lagi. Apakah dokternya? Bapak masih merokok? Masih Pak, 2 pak. Kalau bapak pengen sembuh, bisa nggak bapak kurangi 1 pak? Bapak masih merokok? Oh bisa dok. Ya. Dikurangi 1 pak. Masih sakit lagi. Ke dokter lagi. Kata dokternya, ya jangan 1 pak Pak. Ya bila 5 batang sehari. Terus itu namanya tadrijian bertahap. Begitu dia sudah mulai mengurangi, lama-lama dia akan berhenti. Itu juga ajaran Islam. Ya. Maka dalam berdakwah pun ada tahapan-tahapan. Ingat para bapak, para ibu, di Mekah itu jenengan tahu ibadah sholat, tahu kan ya? Itu turun 1 tahun menjelang hijrah. Jadi 1 tahun menjelang baru ada kewajiban ibadah sholat. Artinya apa? Selama 10 tahun tidak sholat. Itu baru akidah yang dimantapkan di Mekah itu. Karena biasanya nyembah berhala macam-macam itu diopo-opo, dimantapkan akidahnya. Belum ada syariat yang
yang signifikan. Sholat saja diwajibkan itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu 1 tahun menjelang hijrah. Maka ini artinya apa? Berdakwah itu juga ada tahapan-tahapannya. Jangan gampang mudah mengatakan tidak boleh. Jangan. Lihat siapa yang bertanya. Maka ada sahabat itu ya ingin masuk Islam karena tetangganya sudah banyak masuk Islam. Tapi dia punya kebiasaan tidak bagus, suka minum, ya ini zina, judi, dan dia merasa tidak bisa menghilangkan itu, tapi ingin masuk Islam. Tonggoku akhir masuk Islam, aku pingin tapi apa caranya? Maka datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu, hari ini pawaan yang mendem atau air, pawaan yang orang ayu itu diuberai. Maka kata Nabi, ya nggak apa-apa, yang penting kamu jujur, kamu harus jujur. Enak. Apa katanya? Oh ternyata Islam itu gampang. Islam itu tidak menyulitkan. Ya wes gak apa-apa, sementing aku jujur. Zino si oleh, mendem si oleh, ya sudah. Begitu penyakit kayak kambuh, ono wong wedok wayu diuber pengen zina, mikir. Aku kati zino, nggo ditakone Kanjeng Nabi. Kamu zina apa? Enggak. Nek dijawab iya zina, kok ya gak pantas. Ini dijawab enggak, kata Nabi harus jujur. Ya apa naik? Kalau saya berzina lagi, terus Nabi tanya kepada saya, kamu masih zina enggak? Dijawab iya, kok rasanya enggak pantas. Dijawab tidak, berarti saya tidak jujur. Akhirnya tak jadi zina. Mau minum khamar juga begitu. Kati ngombe kok Nabi takon, kamu minum khamar enggak? Dijawab iya, kok enggak pantas. Dijawab tidak minum, berarti saya tidak jujur. Akhirnya enggak jadi. Begitu sederhananya itu ayat Islam. Jangan memberatkan. Maka ada kaidah yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit, Pak. Basyiru wala tunaffiru. Bikin gembira, jangan bikin orang lari. Ini ada cerita ini, ada Mas Bule. Ada orang bule pengen masuk Islam di Jakarta. Tapi trauma enggak kepengin disunat. Harus gede. Wah, aku dari sunat ya entek kabeh lah. Bayangan dia sunat itu dihabisin. Datang ke kiai di Jakarta, boleh Pak Yai saya masuk Islam, tapi jangan sunat. Saya enggak mau sunat. Apa kata kiainya? Yang enggak boleh Mas Bro, Mas Bule, kalau kamu masuk Islam nanti kamu mesti sholat. Sholat itu kalau kamu belum dikhitan, itu di kulupnya itu ada khasafannya, ada kotorannya, ada najisnya. Kalau kamu sholat tidak sah itu, ya harus dikhitan. Tidak jadi masuk Islam, Pak. Tidak pengen dikhitan kok. Ya sudah. Akhirnya satu ketika bule ini ke Surabaya, datang ke kiai, tanya pertanyaan yang sama. Pak Yai, boleh nggak saya masuk Islam tapi tambah dikhitan? Oh boleh, silahkan, nggak apa-apa. Surabaya kan bonek, Pak. Nggak apa-apa, silahkan Mas Bro. Yang penting masuk Islam dulu. Nggak apa-apa, nggak usah dikhitan, enak. Terus katanya Pak Yai, Jakarta nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu di hasafah kulupnya katanya ada najisnya. Kalau nggak dikhitan nanti sholatnya nggak sah. Enggak, itu gampang, bisa diatur Islam itu. Gimana ngaturnya? Nanti Mas Bro, Mas Bule, kalau Anda sudah masuk Islam kan harus sholat. Nah nanti ketika mau wudu itu hasafahnya dibuka dulu, disikat pakai sikat gigi biar habis itu kok najisnya kotorannya. Nah udah bersih, sholat aja, nggak usah dikhitan. Masya Allah, makanya bener Pak, disikat jingga Pak kaget. Tapi lama-lama dia akhirnya dikhitan juga.
ya, dikhitan juga. Jadi dakwah itu sangat-sangat manusiawi, persuasif. Jangan bikin orang terbebani. Makanya ada kaidah dari yang usul kepada furu. Jangan bicara furu kalau usulnya belum selesai. Jangan bicara kunut subuh, yang penting subuhnya dulu. Mau kunut silakan, nggak mau juga. Ini kan masalah furu. Ya. Jangan bicara tarawih tapi puasanya dulu. Tarawih kan sunnah, yang penting puasanya dulu. Jangan tarawihnya dikedepankan, puasanya malah nggak dibahas. Yang wajib semuanya yang puasa, tarawih sunnah. Nah ini namanya tadrijian. Nah salah satu kenapa ada nasikh wal mansukh karena itu. Dan ini menarik pada bapak-bapak ibu ayatnya. Jadi kalau Anda bertanya apa minum khamr hukumnya, ya, kalau mengacu pada Al-Baqarah 219 ya nggak apa-apa. Mengacu pada An-Nisa nggak apa-apa. Tapi berikutnya kemudian diharapkan. Artinya apa? Ajaran Islam itu luar biasa sesuai dengan psikologis manusia. Orang kalau belum siap menerima jangan kita sampaikan apapun ajarannya. Ya, ada edukasi bagaimana kita memberikan kesadaran kepada orang. Begitu dia sudah sadar, ya silakan ajaran kita sama. Apapun ajarannya, walaupun sederhana, mulai sedekah, mulai apapun lah, sholat sunnah, puasa sunnah. Orang kalau tidak biasa puasa sunnah berat pak, nggih pak, berat. Tapi bagi yang biasa nggak masalah, jangankan Ramadan. Senin Kamis sudah biasa, puasa Daud biasa, nggak berat. Iya bagi dia. Tapi orang nggak biasa puasa sunnah berat pak. Maka yang penting edukasi dulu. Ya. Edukasinya apa? Satu dari sisi kesehatan, cambungkan aja. Wah ternyata Nabi luar biasa ya. Ya sumu tasih orang puasa akan sehat. Jangan ngomong kewajibannya dulu. Ya, oh ternyata luar biasa ya manfaatnya, fadilahnya. Nanti saya yakin dia akan puasa dengan keikhlasannya dan kesadaran. Kenapa? Karena dia tahu persis ternyata di balik syariat Islam itu ada hikmah yang luar biasa. Jadi monggo para bapak, para ibu, Islam mengajarkan kepada kita ajaran yang luar biasa. Ya, mari kita ikuti dengan hati-hati. Ya. Yang paling penting semuanya kita punya kewajiban berdakwah, mengajak kepada orang itu beragama Islam dengan benar, tentu dengan catatan tadi, dengan cara tadrijian. Ya, jangan bebani orang melampaui batas kemampuannya. Allah saja tidak. Maka menarik ketika Nabi itu ditanya, apa sih ibadah yang paling hebat? Jawaban Nabi ternyata macam-macam. Kelihatannya Nabi tidak konsisten, padahal bukan. Nabi tergantung siapa yang bertanya. Dijawab yang paling utama adalah berbakti pada orang tua. Di tempat yang lain ibadah yang lain adalah jihad fisabilillah. Tempat lain adalah banyak sedekah. Ternyata kenapa Nabi beda-beda jawabannya? Tergantung siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya anak yang durhaka, tidak pernah berbakti pada orang tua, maka itulah jawabannya yang paling pas untuk dia. Ada orang kaya tidak mau sedekah padahal dia kaya, maka ketika ditanya amal yang paling utama adalah kalau dia mau berinfak dan bersedekah. Ada orang punya ilmu tapi tidak mau berbagi, ya, pikir dengan ilmunya. Kata Nabi, ibadah yang paling keren adalah ketika kita mencerahkan orang lain, berbagi ilmu. Ya, jadi bukan Nabi tidak konsisten, tapi siapa yang bertanya. Maka mari kita juga hati-hati, ya, siapapun yang bertanya, lihat dulu siapa dia. Ya, kalau sudah siap menerima, maka berilah jawaban yang memudahkan, bukan mempersulit. Baik para bapak, para ibu, ini sedikit kajian
pengantar saja. Barangkali ada yang perlu diklarifikasi, perlu ditanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada yang ingin saya tanyakan di luar ini, apabila bisa, tentang kemarin itu saya menanyakan tentang Bismillah. Bismillah itu kalau melakukan sesuatu itu kan harus, semua kegiatan harus diawali dengan Bismillah. Nah, Bismillah ini apakah Tuhan itu mengajarkan pertama kali kepada siapa? Lalu ada kejadian apa sehingga Bismillah sebagai awal dari semua kegiatan? Kenapa kok tidak Alhamdulillah atau yang lainnya? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terima kasih. Pertanyaan di luar forum ya. Baik, semua amalan yang tidak disebutkan nama Allah fahuwa ibtaq, akan tertolak. Ya, semua. Nah, filosofinya kenapa Bismillah, kok tidak Alhamdulillah, kok tidak Allahu Akbar? Karena Bismillah itu secara maknawi, ya, kita bukan hanya menyebut Allah saja. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa sih maknanya itu? Segala urusan di dunia ini itu tercipta karena kasih sayang Allah. Semua. Kita ini ada, semua makhluk Allah ciptakan karena kasih sayang, bukan karena yang lain. Maka kemudian, ya, kenapa kita diajarkan membaca basmalah? Biar nyambung. Saya ciptakan kamu dengan kasih sayangku, maka setiap kamu lakukan juga bacalah kasih sayangku agar Allah masuk di dalamnya. Kalau Alhamdulillah itu logikanya kan selesai. Ya. Alhamdulillah itu pujian bagi Allah. Logikanya apa? Kalau kita melakukan sesuatu belum dikerjakan, bersyukur itu keren gimana? Alhamdulillah, padahal belum dilakukan. Ya, pantas-pantasnya hamdalah ini dibaca setelah kita melakukan sesuatu. Lagi-lagi menyebut Allah, sebenarnya sama-sama menyebut. Cuman kalau di awal itu kaitannya kepada Rahman Rahim, bahwa segala sesuatu karena semata-mata karena Allah saja, karena kasih sayang Allah. Sementara kalau Alhamdulillah, segala sesuatu itu kita berbuat pun bukan karena kehebatan kita. Ini bedanya. Nggih. Nyuwun sewu. Ya, kenapa tidak hamdalah? Jenengan bisa ngaji ke sini, apa ucapannya? Alhamdulillah. Kenapa kok muji Allah? Kenapa kok muji Allah? Nyuwun sewu, kita berangkat bukan karena kehebatan kita, karena Allah memberi hidayah. Ya, banyak orang itu pengen sholat subuh aja susah, belum dapat hidayah. Ada orang kaya, ya, infak, alhamdulillah. Kenapa? Allah yang menggerakkan saya, Allah yang memberikan saya rizki, Allah gerakkan saya, hati saya. Banyak orang kaya tidak sedekah. Ya, kenapa? Allah belum menggerakkan. Maka yang pantas adalah alhamdulillah. Jadi pujian itu bukan untuk kita. Jadi kita mau sholat, mau jamaah, bangga, jangan. Ya. Kalau bukan karena Allah nggak bisa. Kita dapat jabatan, alhamdulillah, bukan karena kehebatan kita. Ya, beda dengan bismillah. Jadi melakukan sesuatu karena kasih sayang Allah. Sementara kalau alhamdulillah itu adalah pengakuan, ya Allah, kalau bukan panjenengan saya nggak bisa ngapain. Saya diangkat ini bukan karena saya pintar, betul Pak. Pak, kalau ukurannya pintar, ya kalau kita bisa dapat jabatan tertentu karena kepintaran kita, logikanya semua yang pintar mesti dapat jabatan yang sama, betul kan? Kalau alasannya kepintaran kita,
Semua orang yang pinternya sama, jabatannya sama mestinya. Kenyataannya kan enggak. Artinya apa? Ilmu yang kita miliki, jabatan yang kita miliki bukan karena kehebatan kita, tapi karena pemberian dari Allah, dan itu kita syukuri. Maka kemudian nyuwun sewu ketika kita dari ruku, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Masya Allah, milikmu yang semua pujian, bukan milik kami. Apa sih artinya kita? Itu mungkin. Jadi setelah filosofi semua melakukan ketika kita melakukan amal perbuatan, mulailah dengan basmalah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Setelah selesai baru alhamdulillah sebagai bentuk ketawaduan kita bahwa yang kita lakukan bukan kehebatan kita, tapi semata-mata karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Monggo, mungkin ada yang lain. Nggih, monggo Bu. Ustaz mengenai komer sendiri. Apakah komer itu nanti berakibat tentang pahala kita? Misalnya hukumnya bagaimana kalau misalnya orang sudah melakukan komer lalu dia sholat atau mungkin taubat misalnya seperti itu Ustaz. Lalu dosa-dosa yang kemarin-kemarin dia lakukan bagaimana Ustaz? Terima kasih. Orang yang menghomer tertolak 40 amalnya, betul ya. Tahu kalau dia tidak taubat. Kalau sudah taubat ya afallahu ma qad salaf. Kalau sudah taubat selesai, jangan menghomer. Jangan mau zina, mau apapun, yang penting taubatnya taubatan nasuh, bukan taubat apa namanya ya, tobat tomat kapok lombok, mari tobat, kemudian umat lagi tobat, itu berarti nggak beneran tobatnya. Kalau tobat beneran selesai, afallahu ma qad salaf, yang lalu biarlah berlalu. Ada seorang umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Itu kerjaannya ya gitu Pak, maksiat tobat, maksiat tobat. Sampai suatu ketika Allah itu manggil Nabi Musa, ya, bilang pada umatmu si fulan itu Allah marah. Allah marah sekali. Kenapa? Karena mempermainkan tobat. Mari tobat, dalu sepuro lakoni meneh. Tobat lakoni meneh. Bilang sama Allah itu. Akhirnya diberitahu oleh Nabi Musa, wahai fulan, Allah marah sama kamu karena kamu mempermainkan tobat. Mbok ya tobat sing temenan. Masya Allah, orang ini Pak lari ke tanah lapang, teriak-teriak, ya Allah, mana Rahman Rahimmu itu? Masa orang seperti saya saja kamu tidak bisa? Habis Rahman Rahimmu, maghfirahmu habis. Tuhan kayak apa Anda itu? Masya Allah. Akhirnya Allah ketawa. Masa satu orang saja minta ampun ini nggak boleh? Subhanallah. Akhirnya orang kita taubat beneran Pak. Tapi mendadaknya dia protes. Katanya maghfirahmu besar, ampunanmu luas. Masa aku saja yang satu aja kamu nggak mau ngampuni? Ya. Masya Allah. Tapi akhirnya dia sadar dan tidak lagi mengulangi. Jadi intinya Ibu, apapun dosa-dosa kita, kalau kita sudah taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah hapus. Tapi kalau kita taubatnya tidak sungguh-sungguh, formalitas, ya masih berlaku itu 40 hari tidak diterima amalnya masih berlaku. Cuman yang tahu serius itu adalah Allah. Tetangga kita tidak tahu, saudara kita nggak tahu kita bener apa enggak, yang tahu hanya Allah.
Allah, dan kita tidak berhak menghakimi orang lain. Ya. Dohirnya mungkin tidak tobat, tapi siapa tahu itu batinnya tobat. Nah, ini ada cerita sufi Abu Yazid Al-Bustami. Ini menarik. Beliau bermimpi suatu ketika dialog dengan Allah. Nanti teman saya di surga siapa ya Allah? Apa katanya? Itu ada fulan. Apa cirinya? Dia suka ke pasar itu. Namanya ini ada di pasar. Oke, penasaran Pak, dicari namanya fulan. Ternyata ada di pasar. Dan pasarnya itu dikenal pasarnya orang-orang mendem, orang-orang mabuk. Kok bisa ya? Beliau yang merasa sufi yang paling sudah terkenal, syekh muridnya banyak, kok di surga kumpul sama orang ya mabuk itu. Begitu dia tahu, wah ini kok ngombe lebih kok minum kok jadi teman saya di surga. Akhirnya balik lagi dia. Belum sempat lama-lama dipanggil sama orang itu, Mas Bro, aja suudon di uang. Kaget ya, aku lo gak ngombe, saya minum air putih ini, mereka minum khamr, saya minum air putih. Saya di sini udah lama bro, tapi saya tidak pernah minum khamr, hanya air putih saja. Tak kancani ini. Anda tahu nggak, orang ini dulu 40 orang yang mendem semua, 20 orang sekarang sudah di masjid, di Nurul Iman sudah masuk masjid, 20 belum. Ini kewajiban kamu, silakan sadarkan mereka 20 orang ini. Masya Allah, kaget Pak. Kelasnya sufi Pak. Jadi ada orang itu berdakwah di daerah putih, ada yang berdakwah di daerah hitam. Dia kerjaannya nongkrong di situ, nggak nyeneni Pak, nggak minum, hanya minum air putih saja. Tapi orang lain kesannya kalau di situ mesti minum khamr. Nah itu, jadi nggak boleh kita suudon sama orang lain. Gitu Bu ya. Sambut. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an fid dini wad dunya. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bacaan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.